Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haifa Syahda Adilah, NIM 19051204106 dari Teknik Informatika 2019B Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang routing dinamik dan cara kerja atau simulasi dari routing dinamik. Tapi sebelumnya, di sini ada pengertian dari routing dinamik. Routing dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain, dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding tabel tergantung keadaan jaringannya. Nah, di sini ada macam-macam dari routing dinamik. Yang pertama ada RIP atau Routing Information Protocol. Yang kedua ada IGRP atau Internal Gateway Routing Protocol. Yang ketiga ada OSPF atau Open Shortest Path First. Yang keempat ada EIGRP atau Enhanced Internal Gateway Routing Protocol. Dan yang terakhir ada BGP atau Border Gateway Protocol. Nah, di sini juga ada kelebihan routing dinamik. Salah satunya hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya. Dan adapun kekurangan dari routing dinamik, salah satunya ada beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP tabel pada tiap waktu tertentu. Nah, sekarang kita lanjut ke cara kerja routing dinamik. Nah, ini adalah skema routing dinamik, sama seperti kemarin, yaitu tentang routing statik, di mana di sini juga membutuhkan 2 server, 3 router, dan 3 PC. Nah, pada routing dinamik ini, IP configuration pada server masih sama seperti yang kemarin. Lalu IP configuration pada server 2 juga masih sama seperti yang kemarin pada simulasi routing statik. Dan juga IP configuration dari PC 1 juga masih sama seperti yang kemarin. Begitupun dengan PC 1, IP configuration-nya juga masih sama seperti yang kemarin, tidak ada perubahan sama sekali. Dan PC 3 pun sama, IP configuration-nya masih sama seperti video atau simulasi routing statik yang kemarin. Namun yang membedakan pada router 1 ini adalah statiknya, di mana statiknya ini harus dikosongi terlebih dahulu. Tapi fast Ethernet-nya masih sama seperti pada simulasi routing statik yang kemarin. Serialnya juga masih sama seperti pada simulasi routing statik yang kemarin. Nah, di sini yang membedakan juga adalah RIP, di mana RIP ini harus diisi sesuai dengan modul praktikum. Nah, di sini networknya ada 3, karena di modul praktikumnya pada router 1 ini networknya ada 3. Nah, network ini adalah network yang terhubung pada router 1. Nah, sama dengan router 2. Router 2 ini yang berbeda adalah statiknya, karena statiknya harus dikosongi terlebih dahulu. Tapi fast Ethernet-nya masih sama seperti yang kemarin pada simulasi routing statik. Serialnya juga masih sama seperti yang kemarin. Nah, yang membedakan lagi adalah RIP. Di sini RIP-nya ada 3 network, karena memang pada praktikum
dianjurkan untuk mengisinya 3. Nah, 3 network ini adalah network yang terhubung pada router 2. Begitupun juga pada router 3. Di sini router 3 yang membedakan adalah di statiknya. Statiknya harus dikosongi terlebih dahulu. Tapi fase ethernetnya juga masih sama seperti yang kemarin, seperti simulasi pada routing statik. Serialnya juga masih sama seperti yang kemarin. Nah, yang membedakan juga di sini, RIP. Nah, di RIP pada router 3 ini ada 4 network, karena memang praktikumnya dianjurkan untuk mengisinya sejumlah 4. Nah, 4 network ini adalah milik dari router 3. Nah, setelah kita memasukkan RIP tadi, langkah selanjutnya adalah kita mengetikkan pada CLI, kita ketik no auto summary, lalu enter, dan kita ketikkan version 2. Sudah, kita close. Kita lakukan hal yang sama pada router 2. CLI, kita ketikkan no auto summary, lalu enter, ketik version 2. Sudah, lalu kita close. Begitupun pada router 3 kita melakukan hal yang sama. CLI, ketik no auto summary, lalu di enter, ketik version 2. Nah, setelah CLI-nya tadi diisi semua, langkah selanjutnya adalah klik config pada router 1, lalu global setting. Setelah itu kita save. Nah, fungsinya di sini adalah agar konfigurasi kita tadi tersimpan. Karena setelah itu kita akan mereset pada power cycle device. Nah, setelah kita save, kita tutup kembali, lalu kita lakukan hal yang sama pada router 2. Config, global setting, save. Selanjutnya pada router 3. Config, global setting, save. Nah, setelah itu kita reset ini menggunakan power cycle device. Kita klik, lalu yes, kita tunggu sampai terhubung kembali, sampai kabel-kabelnya ini berwarna hijau. Nah, lalu kita buka CLI kembali pada masing-masing router. Pada router 1, kita buka CLI, dan di sini kita ketikkan show IP route. Nah, ini itu gunanya untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router
Nah, yang terpenting itu adalah R-nya. Karena R ini menandakan bahwa RIP dan berarti tabel routingnya ini sudah terisi. Lalu kita close. Setelah itu kita lakukan hal yang sama pada router 2. CLI. Lalu di sini kita ketikkan show IP route. Lalu kita enter. Setelah itu di sini sudah muncul R-nya juga, karena menandakan kalau RIP dan berarti tabel routingnya ini sudah terisi. Setelah itu kita lakukan pada router 3 juga, CLI, lalu ketikkan show IP route. Nah, jika sudah, kita enter. Nah, kalau seperti ini berarti tandanya sudah terisi. Kita close. Nah, langkah selanjutnya adalah kita pindah dari mode real time ke mode simulation. Setelah itu, kita edit filter, kita pilih yang ICMP saja. Lalu kita tutup. Nah, setelah itu kita coba kirimkan dari PC1 ke PC2. Lalu kita jalankan. Nah, PC1 ini ke router, lalu router ke PC2. Setelah itu PC2 kembali ke router 1 lagi, dan router 1 dikembalikan lagi ke PC1 dan berhasil. Lalu kita delete. Nah, selanjutnya kita kirimkan paket dari PC1 ke PC3. Lalu kita jalankan. PC1 ke router 1, router 1 ke router 2. Lalu router 2 diberikan ke PC3. Setelah itu PC3 dikembalikan ke router 2, router 2 dikembalikan ke router 1, dan router 1 dikembalikan lagi ke PC1. Dan hasilnya berhasil. Kemudian kita delete. Nah, selanjutnya kita coba kirimkan paket dari PC1 ke server 1. Kita jalankan. Router 1 melewati router 3. Nah, kalau gagal gini kita reset dan kita ulang lagi. PC1 ke router 1. Router 1 diberikan ke router 3. Setelah itu diberikan ke server 1. Dikembalikan lagi ke router 3. Dikembalikan lagi ke router 2, dan yang terakhir dikembalikan lagi ke PC1 dan hasilnya berhasil atau sukses. Setelah itu kita delete. Nah, setelah itu kita coba kirimkan paket dari PC1 ke server 2. Lalu kita jalankan. Diberikan ke router 1, router 1 diberikan ke router 3, dan router 3 diberikan ke server 2. Setelah itu dikembalikan lagi ke router 3 dan kembali lagi ke PC1 dan hasilnya berhasil atau sukses. Kemudian kita delete. Lalu kita coba kirimkan paket dari PC3 ke PC1. Kita jalankan. Diberikan ke router 1 ke PC1, lalu PC1 diberikan lagi ke router 1, router 1 memberikan kembali ke router 2, dan router 2 mengembalikan ke PC3 dan hasilnya berhasil
atau sukses. Kemudian kita delete. Lalu kita coba kirimkan paket dari PC 3 ke PC 2. Lalu kita jalankan. Router 2 dikasih ke router 1. Router 1 dikasih ke PC 2. Kemudian dikembalikan lagi ke router 1. Router 1 memberikan lagi ke router 2 dan kembali lagi ke PC 3 dan hasilnya sukses atau berhasil. Kemudian kita delete. Lalu selanjutnya kita coba kirimkan paket dari PC 3 ke server 1. Nah, kita mengamati jalannya. Kita next. Melewati router 3, kemudian dilanjutkan ke server 1 dan dikembalikan lagi, lalu ke PC 3 dan hasilnya sukses atau berhasil. Nah, selanjutnya kita delete. Kita coba lagi kirimkan paket dari PC 3 ke server 2. Kita jalankan. Melewati router 3, server 2 dikembalikan lagi ke router 3 dan dikembalikan lagi ke PC 3 dan hasilnya berhasil atau sukses. Lalu kita delete. Setelah itu kita coba kirimkan paket lagi, tapi dari server 1 ke server 2. Kita jalankan. Nah, ini hanya melewati satu router dan kemudian hasilnya adalah sukses atau berhasil. Lalu kita delete dan kita coba lagi kirimkan paket dari server 1 ke PC 1. Kita jalankan. Melewati router 3, kemudian ke router 1, setelah itu ke PC 1. PC 1 dikembalikan lagi ke router 1, router 1 dikembalikan lagi ke router 3, setelah itu dikembalikan lagi ke server 1 dan hasilnya sukses atau berhasil. Kita delete. Kita coba lagi dari server 1 ke PC 2. Kita jalankan. Melewati router 3 diberikan ke router 1 diberikan ke PC 2, lalu PC 2 dikembalikan lagi ke router 1, setelah itu dikembalikan lagi ke router 3, dan yang terakhir dikembalikan lagi ke server 1 dan hasilnya sukses atau berhasil. Setelah itu kita delete. Nah, yang terakhir kita coba dari server 1 ke PC 3. Kita jalankan. Melewati router 3 dan diberikan kepada router 2, kemudian dikembalikan lagi dan hasilnya berhasil atau sukses. Setelah itu kita delete. Nah, setelah semua tadi kita amati jalannya, lalu kita kembalikan dari mode simulasi ke mode real time lagi. Nah, selanjutnya kita lakukan tracking pada PC 1 di command prompt. Nah, ini dari PC 1 ke PC 2 kita ketikkan threshold dengan alamat
tujuan, yaitu ke PC 2, maka tujuannya 192.168.1.65. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita ketikkan tracker satu 92.1.1.253. Nah, ini ke PC 3 seperti ini. Setelah itu tracker ke server 1. Kita ketikkan tracer 33.33.1. Nah, berhasil. Setelah itu PC 1 kita ketik tracker 43.43.43.1. Nah, seperti ini. Setelah itu kita close. Lalu kita lakukan tracking pada PC 3 seperti tadi di command prompt. Nah, kita ketikkan tracker Nah, karena ini dari PC 3 ke PC 1, maka IP tujuannya adalah PC 1, maka 192.168.1.1. Setelah itu tracker ke PC 2, yaitu 192.168.1.65. Kemudian dari PC 3 ke server 1, yaitu tracker 33.33.1. Yang terakhir tracker 43.43.43.1. Nah, selesai. Setelah itu kita lakukan tracking dari server 1 di command prompt juga. Kita ketikkan tracker IP tujuan. Karena ini IP tujuannya adalah server 2, maka kita ketikkan 43.43.43.1. Nah, setelah itu kita ketik tracker. Karena ini server 1 ke PC 1, maka kita ketikkan 192.168.1.1. Nah, ini adalah jalan pengiriman dari paket Simple PDM tadi. Setelah itu ke PC 2, yaitu tracker 192.168.1.65. Setelah itu ke PC 3, yaitu tracker
192.168.1.1.255. Oh maaf, 253. Kita close. Nah, selanjutnya kita coba putuskan jalur dari router 1 ke router 3 dengan menonaktifkan serial 3. Nah, kalau sudah merah seperti ini, berarti artinya tidak terhubung. Lalu kita tunggu dulu 15 detik sampai 20 detik agar benar-benar terputus. Jika sudah, kita lakukan lagi simulasi seperti yang sebelumnya. Kita ke mode simulation. Lalu, kita akan coba kirimkan dari paket PC1 ke PC2. Kita jalankan. Yang ini masih sama seperti pada simulasi sebelumnya, karena hanya melewati satu router. Dan berhasil. Kita delete, lalu kita coba kirimkan paket dari PC1 ke PC3. Jalankan. Yang ini juga masih sama. Dikembalikan lagi ke router 2, router 1, lalu dikembalikan lagi ke PC1. Masih sama seperti pada simulasi yang sebelumnya. Lalu kita delete. Nah, setelah ini akan berbeda, yaitu pengiriman paket dari PC1 ke server 1. Nah, pada percobaan sebelumnya, dia itu langsung melewati router 3. Namun ini harus dilempar ke router 2 karena jalannya terputus antara router 1 dan router 3, sehingga harus melewati router 2 terlebih dahulu. Baru bisa nyampe ke server 1, dikembalikan lagi, dan berhasil. Setelah itu, kita delete. Lalu kita coba lagi kirimkan dari PC1 ke server 2. Yang ini juga sama. Dia akan melewati router 2 karena router 1 dan router 3 terputus. Dikembalikan lagi ke PC1 dan berhasil. Kemudian kita delete. Lalu kita coba kirimkan paket dari PC3 ke PC1. Yang ini masih sama seperti pada simulasi sebelumnya. Dan tidak ada perubahan juga. Dikembalikan lagi ke PC3 dan berhasil. Setelah itu kita delete, kita coba lagi dari PC3 ke PC2. Ini juga masih sama. Dikembalikan lagi
melalui router 2 ke PC 3. Setelah itu kita delete. Selanjutnya kita coba lagi kirimkan paket dari PC 3 ke server 1. Ini juga masih sama seperti pada simulasi yang sebelumnya. Tidak terjadi perbedaan sama sekali. Dan hasilnya berhasil. Setelah itu kita delete. Dan kita coba lagi kirimkan paket dari PC 3 ke server 2. Ini juga masih sama. Dan tidak terjadi perbedaan. Nah, berhasil. Lalu kita delete. Kemudian kita kirimkan paket dari server 1 ke server 2. Ini juga masih sama, melewati router 3, lalu dikirimkan ke server 2, dikembalikan lagi ke router 3, lalu dikembalikan lagi ke server 1 dan berhasil. Kita delete. Setelah itu kita coba lagi dari server 1 ke PC 1. Nah, di sini akan dilempar terlebih dahulu ke router 2 karena jalannya router 1 dan router 3 itu terputus, namun masih tetap bisa berjalan. Dan hasilnya berhasil. Kita delete. Kemudian selanjutnya kita coba kirimkan paket dari server 1 ke PC 2. Lalu kita jalankan. Ini juga sama seperti pada percobaan dari server 1 ke PC 1. Jalannya sama. Tapi masih bisa berjalan. Walaupun router 1 dan router 3-nya terputus. Dan berhasil. Setelah itu kita delete. Yang terakhir kita coba kirimkan paket dari server 1 ke PC 3. Kita jalankan. Nah, ini juga masih sama seperti pada simulasi yang sebelumnya. Tidak ada perbedaan sama sekali. Dan hasilnya berhasil. Setelah itu kita delete. Lalu kita kembalikan ke mode real time. Oke teman-teman, sekian dulu simulasi dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Dan sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung kalian semua. Saya Haifah Syada Adila pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.